Sanchez kasih paham Bang Messi, putusnya rekor El Real. Pernyataan tegas Ronaldo, menanti reaksi Arsenal di derby London Utara. Messi balas dendam The Reds di City Ground. Ya langsung saja kita simak Spasi Football Tonight edisi kali ini bersama kakak Spasi tentunya. Check it out! Los Angeles hancurkan Inter Miami. Bermain di LA Memorial Coliseum, tuan rumah bermain apik dan berhasil melumat Inter Miami 3 gol tanpa balas lewat aksi David Martinez di menit ke-38, Dennis Boangan di menit ke-73, dan Nathan Ordas di menit ke-90 plus 4. Hasil yang buruk untuk Messi CS. Tangisan God Petis. Anthony tak mampu menyembunyikan emosinya saat peluit akhir berbunyi. Pemain sayap Real Betis itu menangis setelah menyanyiakan peluang emas di menit-menit akhir, yang seharusnya bisa memastikan kemenangan bagi timnya. Lukman gas terus. Ademola Lukman resmi mencatatkan gol perdananya di ajang La Liga. Sebuah momen penting dalam perjalanannya bersama Atletico Madrid. Pemain internasional Nigeria tersebut kini telah mengkoleksi 6 kontribusi gol dalam 6 pertandingan, menegaskan dampak instannya di lini serang Los Rojiblancos. Putusnya rekor El Real. Rentetan hasil tanpa kekalahan Real Madrid saat menghadapi Osasuna akhirnya terhenti. Kekalahan terakhir Los Blancos dari Osasuna sebelumnya terjadi 15 tahun lalu saat Jose Mourinho masih duduk di bangku cadangan sebagai pelatih dan Alvaro Arbeloa tampil penuh selama 90 menit. Pernyataan tegas Ronaldo. Al Nassr berhasil kembali ke puncak klasemen Liga Arab Saudi. Cristiano Ronaldo punya andil besar mengembalikan timnya ke posisi semula. Al Nassr sebelumnya sempat lama di puncak klasemen, namun 3 kekalahan beruntun di bulan Januari 2026 membuat pasukan Jorge Jesus disalib oleh Al Hilal. Rosenior belum kalah di Liga Inggris, tapi lagi hobi seri. Liam Rosenior masih menjaga catatan tak terkalahkan di Premier League sejak menangani Chelsea. Tapi ada catatan penting yang kini menjadi pekerjaan rumah baginya. Timnya sudah 2 laga beruntun meraih hasil seri. Sebab konsistensi meraih 3 poin sangat penting untuk mengunci tiket ke Eropa. Kartu merah bayangi Chelsea. Chelsea justru lebih sering dihantui kartu merah dibandingkan meraih kemenangan kandang. Rentetan sanksi disipliner pemain hingga staf menjadi perhatian serius dan mencerminkan tingginya tekanan yang sedang dialami tim. Isu disiplin kini menjadi pekerjaan rumah utama The Blues. Menanti reaksi Arsenal di derby London Utara. Arsenal dalam situasi terpukul setelah kehilangan poin penuh melawan Wolverhampton. Meriam London harus bereaksi positif melawan Tottenham. Apalagi jarak dengan City dinilai cuma terpaut 2 poin. Kini tantangan berat menanti Arteta yang dipastikan buta dengan kekuatan Spurs dengan pelatih anyarnya Igor Tudor.
City perpanjang rekor kemenangan lawan Newcastle. Manchester City kembali menegaskan dominasinya di kandang sendiri. The Citizen berhasil mencatatkan 17 kemenangan kandang beruntun saat menghadapi Newcastle. Rekor ini memperkuat reputasi Etihad Stadium sebagai benteng yang sulit ditembus, sekaligus menegaskan konsistensi Manchester City dalam duel kandang melawan Newcastle. Misi balas dendam The Reds di City Ground. Liverpool akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke City Ground, markas Nottingham. Pertandingan ini menjadi kesempatan emas bagi The Reds untuk menuntaskan dendam atas kekalahan telak di pertemuan pertama musim ini. Melihat kondisi kelelahan skuad tuan rumah setelah laga Eropa, Liverpool diunggulkan untuk mencuri poin penuh. Guardiola puas usai Manchester City kalahkan Newcastle. Hasil memuaskan didapatkan oleh Manchester City saat menjamu Newcastle United di Etihad Stadium. The Citizen berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Menanggapi kemenangan tersebut, Pep Guardiola mengaku sangat puas karena City berhasil mengalahkan tim sekelas Newcastle yang tampil luar biasa pada laga ini. Ia juga memuji penampilan apik timnya dan dukungan luar biasa yang diberikan oleh para penggemar City yang menyaksikan laga di dalam stadion. Granit Xhaka siap main untuk Sunderland. Regis Lebris memberikan pembaruan penting jelang laga Sunderland melawan Fulham di Premier League akhir pekan ini. Kabar baik datang dari kondisi Granit Xhaka. Lebris mengungkapkan bahwa Granit Xhaka telah kembali berlatih penuh sepanjang pekan ini dan siap masuk dalam skuad. Granit berlatih kurang lebih penuh minggu ini, jadi dia tersedia untuk dipilih, ujar sang manajer. Juve dicemooh supporternya sendiri. Juventus harus menelan pil pahit di pekan ke-25 Serie A. Menjamu Como di Allianz Stadium, Bianconeri tumbang dengan skor 0-2. Kekalahan tersebut terasa semakin menyakitkan karena datang di hadapan publik Turin. Alih-alih mendapat dukungan penuh, para pemain justru harus menghadapi cemoohan dari supporternya sendiri. Situasi ini mempertegas bahwa performa si Nyonya Tua sedang berada di titik mengkhawatirkan. Rafael Leao akui sempat akan gabung Inter. Bintang AC Milan Rafael Leao mengungkap fakta mengejutkan mengenai keputusan transfernya di tahun 2019 yang hampir membawanya ke pelukan Inter Milan. Pemain sayap asal Portugal tersebut mengakui bahwa Nerazzurri sempat melakukan kontak dengan Direktur Olahraga Lille, Luis Campos, untuk merekrutnya. Namun sang pemain merasa tidak yakin dengan tawaran tersebut. Inter Milan terancam tinggalkan Liga Champions. Inter Milan berada di ambang eliminasi setelah menelan kekalahan 3-1 dari Bodo Glimt pada laga leg pertama babak playoff UCL yang berlangsung di Norwegia. Situasi semakin diperburuk dengan cederanya kapten tim Lautaro Martinez. Hampir dapat dipastikan bahwa pemain bernomor punggung 10 tersebut hanya akan menjadi penonton saat laga penentuan di San Siro. Gasperini ungkap cara meyakinkan Malen gabung ke Roma. Daniel Malen yang baru bergabung dari Aston Villa telah memberikan dampak positif dengan mencetak 5 gol dalam 5 pertandingan pertamanya di Serie A. Gasperini menyebut bahwa Liga Italia lebih menantang bagi para penyerang, namun yakin Malen akan menjadi pemain kunci. Saya katakan padanya bahwa dia akan bermain sebagai striker dan dia menginginkannya, ujarnya. Misi bangkit Barcelona.
Barcelona versus Levante akan menjadi laga penting bagi Blaugrana dalam upaya menjaga peluang juara La Liga musim ini. Barcelona menghadapi Levante di kandang setelah 2 kekalahan beruntun. Pelatih Hansi Flick menegaskan laga kandang menjadi momentum penting untuk memulihkan mental para pemain. Flick menilai keterbukaan dan kejujuran dalam tim menjadi kunci menghadapi situasi sulit. Yamal puasa Ramadan sendiri di Barcelona. Pelatih Barcelona Hansi Flick menyebut Lamine Yamal adalah satu-satunya pemain di skuadnya yang menjalankan puasa di bulan Ramadan kali ini. Meski berada di tengah padatnya jadwal kompetisi, wonderkid berusia 18 tahun itu tetap berpuasa di bulan Ramadan ini. Meskipun Yamal berpuasa, sang juru taktik asal Jerman telah menyiapkan strategi khusus untuk menjaga kebugarannya. Real Madrid ditumbangkan Osasuna, Arbeloa kritik wasit. Real Madrid mengalami kekalahan pertama mereka di La Liga sejak awal Desember. Setelah kalah 2-1 dari Osasuna, pelatih Alvaro Arbeloa memberikan reaksinya. Ia percaya timnya diperlakukan tidak adil dan menampilkan performa buruk di babak pertama. Arbeloa berharap timnya segera melupakan kekecewaan ini karena mereka berupaya mengamankan lolos ke Liga Champions. Mentalitas sangar Josip Stanisic. Pemain belakang andalan Bayern Munich, Josip Stanisic, menunjukkan mentalitas yang luar biasa sebagai seorang pemain sepak bola. Dalam sebuah wawancara, Stanisic mengaku tidak pernah puas dengan pencapaiannya. Ia pun ingin terus berbenah untuk menjadi lebih baik setiap harinya. Apa yang diucapkan olehnya sesuai dengan yang ditunjukkannya di atas lapangan, di mana ia terus bermain solid di lini belakang. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!